Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika najzil muslimin innahu min ibadil mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Khair ikhwah, nastabi hadal majlis fi biqiraatil umul kitab. Insyaallah hadal surah nahnu najjahu ila waladina wa masaihina wa bil khusus li almarhum ad-doktor Abdurrahman ad-doktor fi Abdurrahim nafallahu birumihi ala diniyah wa kulli niyatin sholihah birakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma masih tetap semangat ya, subuh-subuh hujan-hujan. Biasa. Mulai berubah polanya pagi. Malam. Iya. Malamnya sore ya. Sore. Sama. Baik. Kita masuk ke Ad-Darsus Samin ya sekarang. Masih ya? Pelajaran ke-8 halaman As-Sufhah Al-Isna wa Arba'una 42. Ketemu? Silakan Pak Abbas dibaca. Assalamualaikum. Ad-Darsu As-Saminu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsu Samin. Ad-Darsu. Artinya apa? Ad-Darsu apa artinya? Pelajaran ke-8. Oke. Ada rojul kajirun. Nomor 2 ya? Hadal Bait ya? Ya Hadal Bait sekarang? Oh Ismu Tajiri, oke. Ya itu belum ya? Ismu Tajiri ya? Ismu Tajiri Muhammadun Mahmudun. Mahmudun wa ismu Tobi'u Sa'idun. Nah itu perhatikan ada tanda hamzah wasal tuh setelah huruf waw. Ismu at-tajiri Mahmudun. Ismu artinya apa? Nama. At-tajiri artinya apa? Pedagang. Mahmudun nama orang ya, Mahmud. Nah setelah mau itu ada wa kan? Wa harfu wa apa? Harfu atfin, huruf atof. Nah itu kan ada hamzah wasal kan? Nah itu jangan dibaca alifnya mati. Jadi bacanya wasmi. Wasmi apa wasmu? Ah? Wasmu sosok. Kenapa wasmu?
Ya itu karena diatof kan kata sambung, jadi sama seperti kalimat sebelumnya. Ya enggak? Ismu tajiri mahmudun itu namanya apa? Ismu tajiri mahmudun namanya apa? Jumlah ismiyah, ya. Berarti waw itu menghubungkan antara jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah juga gitu. Nah, otomatis berartinya wasmu. Ya. Bukan wasmi, bukan wasma, tapi ismu. Cuma karena dia ada waw, hamzah wasalnya dimatiin. Ya, jadi wasmu dibacanya. Ya. Paham dong? Jadi wasmu atau bibi dan nama apa atau bibi? Dokter, ya. Dan nama dokter adalah Sa'idun, ya Sa'id. Kenapa wasmu tobibi? Kenapa nggak wasmu tobiba? Kenapa nggak wasmu tobibu? Karena mudah-mudah lain. Nah, Paham dong Pak Abbas? Tapi Abbas masih gagap. Oke, lanjut masuk. Ada itu kita diri model di tobi ini rumah yang pedagang kita ini Hada ini terus rumah kan alba itu rumah litajiri artinya milik. Rumah milik pedagang. Rumah ini milik pedagang gitu ya. Pedagang dan rumah itu milik dokter. Ya gitu. Ada pertanyaan nggak habis ini? Ini kan sama kan polanya kayak di atas kan? Jelas nggak? Kenapa dibaca hada baitu litajiri wa dzalikal baitu litobibi? Kenapa bukan hadal baita? Pak Abbas kenapa? Kenapa nggak bukan hadal baita? Kenapa hadal baitu? Kenapa dibaca marfu? Hah? Khobar. Kalau itu khobar, mana mubtadanya? Mubtadanya ada baitu. Jadi al-baitu itu apa? Ada baitu itu mubtada. Yang jadi mubtada yang mana? Yang jadi mubtadanya ada. Nah, terus khobarnya? Khobarnya al-baitu tajiri. Al-baitu litajiri. Kenapa al-baitu litajiri itu khobar? Oh, yang at-tajirinya Coba definisi mubtada apa? di awal kalimat. Isim kalimat. Definisi khobar mubtada itu apa? Atau isim awal kalimat itu atau sebagai apa deh? Sebagai apa? Isim itu isim awal kalimat atau dia itu apa sebagai dalam sebuah kalimat dia itu apanya? Mubtada itu apa? Awal deh. Mubtada itu betul kan isim awal kalimat dan dia sebagai apa tuh di dalam kalimat itu dia apanya itu? Inti kalimat. Jadi kalau hada baitu litajiri, rumah ini milik pedagang, inti kalimatnya yang mana? Hada saja atau hada baitu?
Hadzal baitu. Betul begitu? Hah? Kalau hadzal baitu inti kalimat, maka yang jadi khobar mubtadanya, penjelasan inti kalimat yang mana? Ditajiri. Betul begitu? Padahal kan yang namanya mubtad isimnya cuma satu aja. Nah, ya. Kita udah pernah bahas kan, ini sama seperti hadarojulu untuk penjelasannya. Hadarojulu tajirun. Sama nggak sama? Hadar baitu litajiri. Bedanya cuma di sini tajirun, kalau ini litajiri. Nah, jadi badal mubtada. Apa tuh badal? Maksudnya apa sih pengganti? Kalau dulu udah ada tuh hada. Kenapa mesti ada badal pengganti? Nah, jadi gini, badal memang kalau artinya pengganti. Tapi cirinya badal itu adalah bagian dari mubdal. Mubdal itu yang digantikan. Mubdal. Jadi kan alba itu sebetulnya bagian dari hada. Kata hada. Kalau orang bilang hada litajiri itu orang nggak begitu jelas, ya. Ini tuh apa maksudnya? Paham nggak? Kecuali kalau ngomong langsung kayak gini. Hada li padadi. Nah, jadi karena udah ngelihat langsung ngomongnya enak ya jelas. Tapi kalau misalkan kita dibaca tertulis misalnya hada ini apa maksudnya? Ya, tapi kalau bilang hadal bait itu oh jelas berarti maksudnya rumah al bait. Jadi ada istilah badal itu adalah badal itu isim, ada badal itu isim yang menggantikan isim sebelumnya, posisinya sebagai badal. Ya. Karena dia badal, maka dia hukum bacanya mengikuti yang digantikannya. Yang digantikan di sini hada kan? Hada kan mubtada. Ya kan? Karena mubtada hukum bacanya apa? Hukum bacanya apa mubtada? Marfu. Ya. Wa alamat rafihi domatun. Domatun apa? Dohiratun. Di mana? Fi airihi. Kenapa? Li'anahu isim mudzakar mufrad. Paham dong? Oke, lanjut. Ayo, udah selesai tadi ya. Ini sama kayak gini berarti wadzalikal bait itu juga kenapa di sini kenapa di sini khobar? Ini kita bahas ini ya, kita akan bahas nanti apa sih ciri-ciri mubtada ya. Ini kita lagi belajar bagian dari mubtada, contoh khobar mubtada yang sederhana ya. Kita bertahap lah ya, bertahap. Nanti sambil jalan kita tambah-tambah lagi gitu. Ini kan baru cuma satu jenis doang nih yang dicontohkan. Nanti kalau di kitab gundul begini, kitab Nizamul Islam atau di Quran atau di kitab-kitab berbahasa Arab lainnya, itu lebih complicated ya. Ini kita belajar dulu yang sederhana dulu aja ya. Oke, lanjut dibaca dulu deh. Baitu siapa? Pak Sabung. Baitu tadbiri amama al-masjidi wa baitu atau bibi khalfu apa? Khalfa. Sama ya. Khalfa al-madrasati. Artinya apa? Rumah pedagang di depan. Oh iya. Rumah pedagang di depan masjid dan rumah dokter di belakang. Rumah dokter di belakang sekolah. Baik. Baitu at-tajiri amamal masjidi.
Kenapa dibacanya baitu tajiri? Kenapa? Kenapa dibaca baitu tajiri? Kenapa enggak baita tajiro? Kenapa enggak baiti atajiri? Mampu ya. Kenapa? Bukan ya. Itu bukan ya. Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Disebut kalimat. Nah. Terus baitu tadi baca baitu tajiri kan? Kenapa enggak tajiro? Kenapa? Yang mana yang mudah? di mana letak kemiripan ya? Tadiru sama bantu sama tadiru. Iya. Di mana miripnya di mana? Polanya. Apa tuh polanya? Ya kan masih jelas kan? Doma sama kasroh. Apa yang doma, apa yang kasroh? Untuk doma, untuk jelasnya kasroh. Apakah setiap doma terus kasroh, ada isim doma awalnya terus belakangnya kasroh, itu mesti dia itu adalah mudhaf ilaih? Alif lamnya itu Yang mana alif lamnya? tadiru. Jadi mana yang mudhaf, mana yang mudhaf ilaih? Tadirunya untuk ilaih. Polanya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau mudhaf itu apa? Kalau tidak ada kata-kata sebelumnya itu harus dibaca doma. Oke. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Terus itu isim. Itu mudhaf. Yang mudhaf. Itu memenuhi syarat nggak? Iya, karena kan tidak ada apa? Tidak ada apa-apa di huruf sebelumnya. Bukan al. Oke. Jadi ba itu tuh memenuhi syarat sebagai mudhaf. Yakin ya? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Iya, betul. Ya. Harus yakin betul gitu. Ba itu. Kemudian atajirinya tadi apa? Mudhaf ilaih. Kenapa disebut mudhaf ilaih? Karena umumnya dari baca kasroh dulu. Oh iya, majrur. Terus? Emang dibaca majrur itu udah pasti dia mudhaf ilaih? Yang dibaca majrur apa mesti mudhaf ilaih? Ini apa mubtada sama khobar kalau majrur. Itu marfu. Yang dibaca majrur apa harus mudhaf ilaih? Selalu mudhaf ilaih. Itu tadi. Ya tadi Pertanyaan begini, apakah isim berikutnya dibaca majrur, apakah itu selalu mudhaf ilaih? hukumnya majrur ada mudhaf ilaih. Iya, harus yakin. Ya. Misalnya gini, ilal masjidi, apakah masjidinya itu masih mudhaf ilaih ke
Masjid. Ila masjidi. Kan majrur kan? Masjidi majrur kan? Oh, tidak. Bukan kan? Iya. Nah, jadi syarat jadi mudhaf ilaih itu apa? Harus bersandar pada itu. Ini sama-sama isim. Jadi kan, jadi bedanya dengan ila masjidi bedanya apa? Iya. Bedanya dengan ila masjidi tadi. Contoh lainnya dengan apa tadi? Baitu tajiri. Ila masjidi dengan baitu tajiri apa bedanya? Kan sama-sama majrur kan? Ila masjidi, masjidi kan majrur kan? Kasroh kan? I masjidi. Nah, itu dia. Jadi kalau mudhaf ilaih itu harus ada isim dan isim. Isim pertama itu mudhaf, isim kedua mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih itu memang harus majrur. Cuma bedanya adalah mudhaf ilaih itu mesti dia nggak selalu juga sih. Ya, harus majrur gitu. Baitu at-tajiri. Tadi yang penting adalah jangan lupa yang namanya mudhaf itu tidak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin. Nah, gitu ya. Jadi saya yakin baitu tajiri untuk ini udah ketahuan kan kita belajarnya begitu. Kok kayak Kalau isim sama fi'il pasti bukan untuk ilaih. Karena nggak memenuhi syarat. Syaratnya harus isim dua-duanya. Oke? Iya, jadi jangan lupa ya. Baitu tajiri. Oke, terus kemudian antara mudhaf sama atma. oh. Makanya dia bilang gitu. Stop, gimana Pak? Apa tadi? Bedanya mudhaf ilaih dengan na'at man'ut. Kalau mudhaf ilaih kan tadi udah kan? Kalau man'ut Kalau nama itu sama ada alifnya. Jadi kalau mudhaf ilaih itu alifnya di mudhaf ilaihnya, mudhafnya tidak boleh ada alif lam. Jadi kalau ada alif lam di manut di depannya manut, kemudian di belakangnya itu sama alif lam. Kemudian apa namanya? Ininya saja sama. Kalau yang di depannya manut itu kalau yang domang itu nantinya juga domang juga, jadi sama domang kembar. Ini domang ini kan? Sama. Jadi itu kan kalau polanya itu kembar, sama-sama alif lam, sama-sama Iya, kalau mudhaf ilaih itu di depannya tidak boleh ada alif lam, di belakangnya atau mudhaf ilaihnya pakai alif lam. Dulu ini dulu. ini bahasanya apa? At-thalibu. Artinya apa? At-thalibu? Pelajar. Mahir, pandai, cerdas ya. Pelajar itu mahir. Kalau jenis beda lagi. Abqariyun. Abqariyun itu adalah jenius.
Nah itu berapa Al-Qori itu namanya jenis tadi. Ustaz siapa? Ustaz Yasin Mutahar. At-Talibu Mahirun. Ini contoh apa nih? Namanya apa? Ah ya, mubtada khobar. Keren. Jadi itu. Mau lagi ya. Dari mana tahu polanya, Pak Erik? Alif lamnya, ya. Jadi maksud alif lam itu maksudnya apa? Isimnya isim apa? Iya, apa ya maksudnya? Iya mubtada. Cirinya mubtada itu isimnya mesti apa? Ya pasti di awal kalimat iya, pasti isim iya, di awal kalimat iya. Cuma apa ini cirinya isimnya isim apa tuh? Ingat isim itu kan ada yang khusus, ada yang umum. Yang namanya mubtada tuh isim yang umum atau yang khusus? Yang umum namanya nakirah, kalau yang khusus namanya makrifat. Mubtada itu yang mana? Yang nakirah atau yang makrifat? Pasti makrifat. Jadi bisa ditulis ciri mubtada nomor 1 adalah isimnya harus makrifat. Umum saja. Makrifat itu khusus. Tertentu maksud tertentu. Ciri mubtada. Kalau yang umum, Kalau mubtada udah tahu pasti isim kan? Pasti di awal kalimat kan? Nggak pasti sih, hampir selalu. Biasanya di awal kalimat. Oke? Makrifat itu khusus. Tertentu. Ya. Kalau umum apa? Nakiro. Cirinya apa kalau makrifat? Ada alif lamnya. Iya, tertentu. Kalau nggak ada alif lam apa lagi cirinya makrifat? Jadi gini. Ini saya hapus boleh? Sudah semua. Isim itu ada yang disebut ma'rifatun, ada nakiratun. Ma'rifatun itu artinya tertentu. Cirinya ada apa? Contohnya ada alif lam. Diawali alif lam. Ya, artinya tertentu. Apalagi cirinya ma'rifat? Kalau tanwin kan ini, nakir ini tanwin nih. Ini tanwin. Nah, cirinya nih. Ada ciri lain nggak ma'rifat? Selain alif lam apa lagi ma'rifat? ada nomor. Nomor. Kan dulu. Apa? Cirinya apa namanya? Ciri ma'rifat kalau di tulisan tuh? Nomor 2 apa? Menyebutkan nama orang, nama benda. Mereka bisa Hindun, Yang tidak bisa berubah mabni. Enggak, maksudnya ma'rifat itu adalah kalau memang orangnya sesuatu itu udah jelas gitu ya, sudah tertentu. Ya. Kata nama orang sih, nama orang, nama rumah, nama jalan,
nama jabatan, nama tempat, nama itu namanya isim alam namanya. Isim ismul alam, nama-nama benda. Nama benda, nama hari, nama waktu, nama tempat, nama negara, nama semua nama. Nama tumbuh-tumbuhan, nama hewan. Berarti dia udah ma'rifat tertentu. Misalnya al-gonamu kambing, al-hisonu kuda, al-kalbu anjing. Itu kan tertentu kan? Ya itu apa namanya? Ma'rifat berarti pasti itu bendanya, bukan yang lain gitu maksudnya. Walaupun belum tahu hanya siapa. Ya, tapi kan makanya di sini kalau di mubtada kan dia ada inti kalimat, disampaikan nanti ada inti kalimatnya, ada kita taunya kan setelah di kalimat ya. Ada pokoknya. Apa ciri ma'rifat yang lain? Nomor 2 jelas kan isi balam kan, jelas ya. Jadi kalau ini ketemu kalimat misalnya Hindun Tholibatun. Ini jumlah bukan? Hindun Tholibatun, jumlah bukan? Jumlah, hah? Hindun Tholibatun, ini jumlah bukan? Itu nama tuh. Iya betul. Itu dibacakan pada dia. Apakah betul ini adalah alamat Hindun. Hindun nama orang betul. Hindun Tholibatun apa betul? Seorang pelajar perempuan kan? Hindun Tholibatun. Pertanyaan saya adalah ini jumlah atau bukan? Jumlah kan? Jumlahnya jumlah mufidah kan? Jumlah sempurna kan? Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena isim kan, Hindun kan isim. Isimnya ini isim. Oke. Sekarang jumlah ismiyah. Dia isim. Berarti dia namanya apa? Posisi dalam kalimat sebagai mubtada. Dimasukkan mubtada. Berarti ini mubtada. Kalau di mubtada ini khobar. Apa? Kenapa bukan nama tadi? Ini kan tadi bilang ada nama itu. Kenapa bukan nama? Ini mubtada. Mubtada. Ini khobar. Mubtada. Kenapa ini bukan nama itu? Karena bukan kata sifat, isi hamdun Hindun. ya, bukan kata yang disifati. Betul begitu? Nah ini apa namanya? Bedanya antara mubtada khobar dan apa tadi mudhaf ilaih dan nar man'ut, kalau dibahasakan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang. Jadi saya contohnya gini, Ini kan sama kayak begini kan? Atau libu kan sama-sama gini, ini mubtada kan? Ini mubtada. Ini apa? Khobar. Mubtada. Nah, kalau saya coba begini. Tolibun mahirun. Apa artinya? Nah, itu dia. Ini murid yang cerdas. Kalau ini murid itu cerdas. Kalau ini murid yang cerdas. Yang ini namanya mubtada khobar. Kalau yang ini itu hukum.
Ini kan mubtada khobar, jumlah ismiyah. Kalau ini Itu nat man'ut. nat man'ut. Iya. Mana yang natnya, mana yang matnya? Man'utnya yang tolibun. Ini man'utnya. Man'ut yang disifati. Ini Ya, itu kata itu. naat kata Sifat. sifat. Nah, balik ke sini. Hindun tolibatun tadi artinya apa? Hindun. Hindun adalah seorang pelajar. Jadi kenapa dia bukan nat man'ut? Karena tidak ada yang Mereka tayangnya. ya. Kan kalau mungkin Hindun yang nggak begitu kan artinya kan? Hindun adalah seorang pelajar wanita. Bukan Hindun yang seorang, bukan begitu kan artinya? Paham nggak sampai sini? Paham. Walaupun sama-sama tanwin. Tanwin. Apa kan ada alif lamnya pasti gak tanwin lah. Atau ibu masih bingung? Sudah. Sama lagi. Sama contoh yang lain. Contohnya adalah apa ini? As-sahsiyatu al-islamiyatu. As-sahsiyah artinya apa? Kepribadian. Al-islamiyah artinya? Hah? Yang islami, gitu artinya. Kepribadian yang islami. As-sahsiyatu kepribadian, al-islamiyatu yang islami. Kenapa kita bisa mengartikan yang islami? Karena ini nat man'ut. Tahu dari mana ini nat man'ut? Karena keduanya sama-sama isim. Ya kan? Isimnya secara nau jenisnya juga sama. Sama-sama nih, ada tamar butuhnya kan? Namanya apa? Isim apa namanya? Mu'anas. Kemudian juga sama-sama ada alif lamnya. Itu cirinya. Lam itu jadi setara dia. Kalau ada alif lam, kalau tanwin, tanwin. Kalau dia mudzakkar, mudzakkar. Ini mu'anas, mu'anas. Itu secara fisik tulisan gundul ini aja pokoknya. Ini ada level-levelnya enggak? Terus dia secara jenisnya sama enggak? Kalau ada level ada tanwin enggak? Sama-sama tanwin enggak? Itu ciri-cirinya naat man'ut. Kalau kita bicara gundul nih, ya kan? Kita tahu dulu ini naat man'ut. Tadi tuh secara kalau gundul lihat dulu ada level-level enggak? Terus secara dia nau'nya, jenisnya, apakah sama-sama mudzakkar atau sama-sama mu'annas enggak? Sampai sini bisa nyambung enggak? Sampai-sampai. Kalau dia berbeda berarti bukan. Pasti bukan naat man'ut. Yang itu syaratnya. Sama kayak syaratnya mudhof, nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin. Itu syarat. Kalau isim sama isim, tapi yang depannya isimnya itu ada alif lamnya, pasti bukan mudhof. Dicurigain kalau bukan mudhof ilah ya ini naat man'ut atau ya mubtada khobar. Apakah sampai sini jelas? Apakah sampai Jadi patokannya itu tadi ya 3 ya. apa tuh? Maksudnya Kalau nggak mubtada khobar, dia itu adalah mudhof ilaih. Apakah dia itu naat man'ut? Tapi jelas kan bedanya kan? Bedanya jelas banget kan? Kita ulang lagi nih untuk yang apa namanya ciri mubtada lagi. Kita ulang lagi mubtada. Ciri mubtada. Ciri mubtada kan tadi isimnya itu harus ma'rifat. Dan ma'rifat itu tadi lagi bahas ini kan? Apa namanya? Ciri-cirinya ada alif lam. Yang kedua dia isim alam. Yang ketiga apa?
Belum. Betul, belum. Tungguin ya. Ada yang punya ide nggak? Kira-kira apa? Apalagi contoh isim ma'rifat. Kan udah belajar banyak kan, jadi tahu oh ini isim ma'rifat nih gitu. Ada yang tahu? Kapan disebut isim? Itu sama seperti gimana, Iris? Kalimat kedua ini tidak ada alif lam. Nah, disebut isim ma'rifat itu kalau dia termasuk isim siapa nih? Isim domir, kata ganti. Huwa, huma, hum. Ma'rifat kan? Masih orangnya apa? Yang dimaksud ada kan? Huwa dia laki-laki goib. Tapi orang tuh tahu yang maksud dia tuh kan siapa? Misalnya Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid, ya. Huwa, misalnya huwa tobibun, dia seorang dokter. Huwa ini siapa nih? Dia, dokter. Siapa namanya? Kalimatnya. Ja'a Zaidun, huwa tobibun. Huwa di sini siapa? Zaidun. Berarti kan udah tertentu kan, ma'rifat kan? Paham saya? Jadi isim domir itu kata ganti itu pasti ma'rifat. Karena dia menggantikan benda atau orang yang sudah disebutkan sebelumnya. Sudah diketahui pasti itu menggantikan siapa. Paham nggak Pak tadi? Ada lagi rumah. Ini kan isim domir. Apa kan huwa huma humnya apa? Indomir. Coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba bahas ulangi. Silakan dibaca. Huwa huma hum. Jangan dibaca dong, jangan dibaca. Dihafal. Oh, belum dihafal pakai jari ya. Ya, Pak Dadi. Wa umahu ya umahunna anta anti Antuma. Anti inti. Anti aldo. ya umahu Huwa huma hum. wa umahum ya umahunna anta antum Ma. anta antum Antuma. antuma Anta antuma antum. anta antuma antum Anti anti antuma antuma antunna. antuna Ana nahnu. Ya. Ada lagi sudah apa? Akhirnya sudah apa? Huwa huma hum, huwa huma hunna. Apa? Huwa huma hum, terus Huma hum. Iya huma. iya huma hunna. Anta antum anta Antuma. anta antuma antum, Hmm. anti antuma antuna. Sama yang terakhir dua itu anna Ana nahnu. nahnu. Bayar udah apa? Saya udah apa? Belum apa nih? Ya kita ulang lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum,
anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu isim domir. Ada kan di situ di halaman berapa itu? Ya. Nah, ini cukup dulu ini sebentar ya. Soal banyak-banyak. Alif lam, isim alam, isim domir. Ada lagi keempat. Apa tuh? Tidak boleh tanwin. Oh iya, kenapa itu nggak disebutkan? Kenapa nggak perlu disebutkan? Kenapa? Karena udah ada juga. Ini Iya. kalau ada alif lam udah otomatis nggak boleh tanwin gitu. Jadi kalau udah disebutin modifat tuh nggak boleh tanwin, nggak boleh begitu. Kan siapa tahu kalau nanti Ustaz gocek ada yang gitu. Kan suka menggocek. Bonbo. Karena itu sudah masuk ke nakiro. Jadi kalau nakiro ya selain ini berarti nakiro. Tadi. Oke, ini Menirot berarti di luar itu. iya pasti. Kalau tanwin dia mah pasti tanwin lah kalau nakiro. Berarti balik ke mubtada tadi. Ya, Dari mubtada barusan sudah. Ini harus makrifat. ya terus apa lagi? Nggak boleh nakiro. Nakiro. Nggak boleh nakiro. Masih roh lagi. Unjuk rasa. Itu Nasiro. itu masiro. Oh, Nasiro. Ini Nasiro apa? Nakiro. Iya, kalau Nasiro artinya apa? Yang benar itu apa? Ada. Nasinya Ibu Iro. Oh, belum masalah ini nasi. Kalau dia sinnya itu sod nasiroh itu artinya pertolongan. Nasiro itu pertolongan. Nasiroh. Nasrullah. Nasrullah Nasrullah pertolongan Allah. Berarti isim pertolongan. Tadi kan judulnya ciri-ciri tadi ya. Ciri Asalnya Isim Nasiro. dipertolongan. Gimana itu? alamatu aja pakai L. Kan kemudian itu yang isim Alam. alam itu bahasa Indonesia diterjemahkan ada. Kita lihat nama-nama jelas. Nama-nama apa ya? Nama-nama benda, nama-nama jenis, nama mungkin nama jenis kali ya, jenis manusia ya, jenis profesi, jenis waktu, macam-macam benda, macam-macam apa ya namanya? Nama orang, nama jabatan, nama kedudukan, nama negara, nama tempat, nama hari, nama waktu, nama apa lagi? Nama tumbuhan, nama hewan, macam-macam. Apa namanya? Namanya itu alam namanya. Isim alam itu ya alam gitu. Ya dunia ini, di alam dunia ini gitu maksudnya. Alamatul mubtada'i. Apa dia langsung pada? Apa dia langsung pada? Ya, tanda-tanda atau ciri-ciri mubtada. Kenapa kok usia alamatul mubtada'i? Tadi kan awalnya saya tulis al-alamatu kan tadi kan? Saya ganti alamatul mubtada'i kenapa? Karena mudhof ilaih. Kenapa mesti mudhof ilaih? Kenapa enggak al-alamatu al-mubtada'u kenapa?
ada yang nanya kalau dia. Nah, kalau berarti kan kalau itu artinya apa? Kalau sama-sama alif lam namanya namat. Oh, cocok nggak diartikan alamat yang mubtada? Cocok nggak? Nggak cocok, karena maksud saya tuh menurutkan adalah ingin menyampaikan pesan ini adalah tanda-tandanya mubtada, bukan kata sifat, tapi mudhof ilaih. Paham dong? Oke, apa nomor 1 tandanya? Makrifat. Nah, betul, karena dia isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Nomor 2 apa? Nah, jadi kalau tidak, jadi gini, kalau ada juga bukan isim ma'rifat, ya. Mubtada itu juga ada yang bukan isim ma'rifat, tapi dia harus apa? Ada alif lamnya. Jadi gini, goiru ismul ma'rifat apa ya? Begini. Jadi tanda-tanda apa? Mubtada. Nomor 1 isim ma'rifat. Atau kalau mau ditambah gini ismul ma'rifati boleh. Ismul ma'rifati. Supaya ini ya, supaya konsisten. Dia mudhof ilaih. Isim yang ma'rifat. Isim ma'rifat ya. Nomor 2 tadi goiru ismil ma'rifat. Selain atau non isim ma'rifat. Oke. Goiru itu non atau selain. Ya. 2 ini harusnya A ya. Alif. 2A, 2B. Ya, 2A nya. 2A nanti di 2B, 2C anaknya. Anaknya nomor 2 ya. Itu sifat mausuf. Berupa kata sifat dan yang disifati. Contohnya gini. Wal amatu mu'minatun. Apa tuh ya awal amatu mu'minatun? Wal amatu dan apa? Amatu artinya apa amatu? Budak perempuan. Ya. Mu'minatun mukminah. Ya. Khairul lakum. Itu ini dari ayat ini. Khairun lakum. Jadi ini tentang ayat tentang larangan seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Kata Allah, itu hukumnya haram dan seorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik untuk kalian. Nah itu. Nah, wal amatu dan budak perempuan mukminatun yang mukmin ini adalah contoh sifat mausuf. Amat itu disebut mausuf, mukmin itu disebut sifat. Nah, kenapa bukan man'ut? Iya. Kenapa bukan man'ut? Kan alif ada alif lamnya. Alif lam ini enggak ada. Sama-sama. Ini sifatnya, tapi sifatnya bukan naat. Ya. Sifat dalam pengertian bahasa Indonesia.
Ya. Iya. Kalau dalam bahasa kan beda. Ini sifat, ini mausuf. Ya kan dalam bahasa ininya, istilah ilmu nahunya. Nar ma'ud kan dikata tadi, sudah dihapus. Ya. Apa itu? Asasiyatu al-islamiyatu, contohnya begitu. Ya kan? Atau tadi apa? Contohnya tolibun mahirun. Ya enggak? Nar ma'ud kan? Tapi kalau ini wal amatu mu'minatun. Nah, ini namanya sifat, ini mausuf. Ini mausufnya ini mausuf. Yang disifati. Ini sifatun, sifatun. Maka ini pun sebagai mubtada nih. Wal amatu itu mubtada, ini khobarnya harunakum. Ini adalah mubtada Mausuf, apa sifatul mausuf itu pasti mubtada ya Pak? iya, ini khobar. Iya, masih banyak. Saya pelan-pelan, ya. Makanya saya selalu kadang ulang lagi, karena emang apa namanya saling berkait ya. Dan justru nggak bingung juga. Tapi coba Pak kan nanya, apa bedanya man'ut dengan mudhaf ilaih? Ini juga belum selesai ya, masih banyak ini cuma contoh ini aja Pak. Sepuluh dulu. Takutnya kebanyakan, takutnya terlalu over ini. Sebenarnya sih enggak, karena otak manusia itu sebetulnya menurut penelitian ya, itu bisa menyimpan memori 90 juta jilid buku. 90 juta jilid buku. Itu menurut penelitian. Sekarang RAM apa-apa yang paling canggih berapa banyak dia? Kapasitas tera, giga apa? Tera ya? Itu berapa banyak nih? Kita paling 10 juta. Ini 1 juta belum ada kita kan? Dari SD sampai sekarang ini kuliah sampai S3 nih pada nih. Ada 1 juta buku? Saya yakin nggak ada, belum ada. Masih asli ya Pak. Belum 1%. Masih ada di sini. Itu yang dokter loh, yang kita yang bukan dokter. Second lebih bagus. Asli. Jadi hilangkan kata-kata itu. Hilangkan kata overload segala macam, jangan. Kalau ngomong kita bilang overload, berarti kita ada semacam iya. Cuma perlu dijangkrak aja. Setaki itu kan dia sudah sebelum dia kuliah masuk Al-Azhar, itu kata anaknya, sudah membaca 25.000 buku. 25.000 buku karya ulama dari kalangan Islam maupun non-Islam. Itu sebelum masuk Al-Azhar. Setelah dia kuliah kan bukan cuma S1, S2, S3. Dan itu hafal. Dalam kepala, bukan luar kepala, dalam kepala. Iya. Jadi buktinya apa? Kita lihat karya beliau, Kitab Nizamul Islam dan kitab-kitab beliau itu, ada nggak di situ tengok referensi daftar pustaka Maroji? Ada nggak? Nggak ada. Karena saya sudah hafal. Contoh juga ngomong ayat, mengutip ayat, dia nggak perlu namanya surat apa, nggak perlu tulis. Tulis gitu. Tulis aja. Coba lihat. Karena udah saking hafalnya gitu. Dia ketika yang baca udah hafal juga gitu. Karena yang baca udah hafal gitu. Harus cari-cari itu. Ya nggak? Kan saya selesai ngaji kitab ya semuanya. Ya begitu ininya, apa namanya? Modelnya tuh. Ini bisa dipahami sifat mausuf? Saya?
Mau tambah bisa? Mau tambah? Bisa dong. Nomor 2 didahului dengan jar majrur. Ini gampang kok. Bisa biasa kan jar majrur? Ini A, ini Mbak. Jar majrur. Contohnya apa? Lil Bustani Harisun. Lil Bustani apa Busan? Bustani, coba ada bisa di kamus, saya cari di kamus. Bisa nggak? Ada install itu belum? Apa Arabic kamus? Tahu? Belum. Di HP. Bisa di Google, bisa di Google kan? Tapi di ngetiknya gimana? Ngetik di ada kan ibu Arab? Jadi mulai sekarang harusnya diaktifin tuh. Cara gimana cari kasih tahu? Oh, Arabnya ya. Jadi supaya di HP kita itu bisa nulis huruf Arab. Kan sekarang tuh ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan di keyboard kita tuh kalau pas ketik. Iya, di situ ini cara bisa kok di situ bisa diaktifin. Nanti saya buat pengumuman di kelas pakai bahasa Arab ya tulisnya. Nggak perlu download kayaknya Pak. Arabnya Saya nggak download Pak, nggak pakai download saya. Pengaturan keyboardnya Pak. Saya udah lama aja, saya lupa ingat caranya gimana ya. Jadi kedepannya halakohnya kita Arab semua. Nah iya, kita bertahap gitu, bertahap. Jadi nggak perlu di terjemahan. Nah itu dia. Apa? Tukang kebun. tapi ditulis biasa. Biar cepat gitu banyak. Apa yang marah? Dia Arab Saudi juga. Tapi benar Arab Palestina. Kalau apa Harrison apa Harrison? Harrison apa? Harrison. Ketemu? Ketemu ya? Belum? Harrison, apa tadi? Ini Lil Bustani Harrison coba. Saya tahu. Iya, penjaga atau pengawal. Kalau Lil Bustani apa? Lil Bustani harusnya jadi artinya apa? Di situ emang nggak bisa cari. Ada lah, kalau smartphone pasti ada. Ada smartphone. Lil Bustani harusnya apa dia? Tetap saya
Ini bahasa Ibrani. Ibrani aja bu. Ini Arabia. Oh ini. Arabia. Ini Bahasa Urdu itu bahasa Yordan. Ini apa? Berarti nggak jelas nih. Saya nggak kebaca nih apa? Norwegia ya, Norwegia. Ini Uzbekistan. Ini apa nih? Nggak kebaca itu saya jelas. Memang Norwegia Arab ininya. Enggak kan itu settingannya semuanya Arabik gitu. Oh, Jadi bukan itu yang caranya bukan begitu, caranya tuh di yang Arab itu tadi ya. kalau itu nanti semuanya tuh mesin Arab semua munculnya. Apa itu jadi nggak usah. Iya, jadi semua Arab semua munculnya. Bukan liburnya. Di- Liburnya bahasa Arab semua ya. Saya gimana? Ibrani ini kan udah terbiasa sekarang ya. Apa sih? Itu artinya kemudian punya penjaga. Nah, jadi bustan itu bukan penjaga kebun, tapi kebun. Lil bustani bagi coba perhatiin sini, coba perhatiin. Pak Dedi udah? Li itu artinya kan bagi atau untuk, ya kan? Ya nggak, Pak Bas? Bisa dipahamin? Al bustani artinya apa? Sebuah kebun. Harisun artinya apa? Penjaga atau pengawal. Jadi bagi sebuah kebun itu harus ada penjaganya gitu, harus ada penjaga. Atau apa namanya? Kebun itu punya penjaga. Paham nggak? Kita ngomong penjaga kebun, penjaga kebun gitu. Oh, penjaga kebun. Coba gitu caranya. Kalau ini pakai diungkapkan dengan cara seperti ini, lil bustani harisun. Ini untuk menekan pada kebunnya. Kebun itu perlu penjaga gitu artinya. Setiap kebun itu harus ada yang ngejaga gitu maksudnya. Maksud lil bustani harisun. Nah, jadi ini pun adalah ciri mubtada. Lil bustani harisun itu. Nah, kalau begini, mana yang mubtada, mana yang khobar? Apakah mubtada itu harus dalam kalimat? Nggak mesti. Maka sebetulnya mana inti kalimatnya di sini? Bagi kebun harus ada seorang penjaga. Mana inti kalimatnya? Harisun. Jadi dia mubtadanya di muakhor, dibelakangin. Makanya saya bilang jangan kaget. Nah, itu masih spill dikit nanti. Tapi udah pernah saya kasih tahu kan, jadi mubtada kan nggak pernah harus nggak selalu di awal. Tapi yang pasti mubtada artinya inti kalimat. Harus siap dengan Belum ngebul kan? Ini dua-dua aja ya, karena masih banyak yang lain nih. Ada 3 lagi. Tahu maksud? Sifat mausuf. Ini kan sifat tuh artinya kata sifat. Jadi kalau bahasa Indonesianya artinya sifat sama. Naat mau tuh sama diartikan bahasa Indonesia. Itulah bahasa Indonesia tuh begitu tuh. Susah ini apa? Limit ini ya. Katanya terbatas. Ya. Kalau di Indonesia kan artinya sama. Sifat, naat itu sama. Sifat, kata sifat. Mausuf yang disifati, man'ut yang disifati juga kalau diterjemahinnya. Habis mencarinya gimana? Tapi secara nahu bahasa Arabnya ya beda gitu. Kalau naat mau kan tadi contohnya tolibun, mahirun, asasiyatu, al-islamiyatu itu naat man'ut. Artinya tadi tolibun seorang pelajar, mahirun yang pandai. Asasiyatu kepribadian al-islami itu yang islami kan begitu kalau naat man'ut. Nah, kalau ini dan itu juga berbeda juga tuh naat man'ut. Ya. Kalau naat man'ut kan tadi alif lam, mudzakkar, muannas, tanwin, gitu kan? Ya enggak? Nah kalau ini, coba perhatikan, wal amatu ada alif lamnya. Ini sama-sama tamar buta sih.
Cuma yang kok di sini kok mausufnya ada alif lam ya. Ini kan nggak ada alif lamnya. Ini kan kebalikan dari mudhaf ilaih ini. Iya nggak? Kebalikan mudhaf ilaih kan mudhafnya kan nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin kan? Nah gitu. Paham toh? Jadi kalau ditanyakan artinya sama sifat. Polanya kan begitu terus. Iya begitu. Kalau gitu depannya alif lam, belakangnya enggak itu enggak mesti. Sejauh yang saya tahu, ya begini. Nanti kalau ketemu lagi yang baru, mungkin ya ada informasi lagi. Tapi sejauh yang saya tahu sih, itu justru membedakan dengan naat man'ut. Asik ya. Udah jam 6:30 lewat. Ini betul kita lagi bahas ini tadi ya, lagi bahas apa tadi? Tajir ya. Ini belum diiram nih. tenang. Kita jadi hari ini kita belajar apa aja coba? Kita review coba. Paris, apa? Belajar apa kita hari ini tadi? Apa yang kita pelajari hari ini? Yang sudah dipelajari apa hari ini? Yang kita pelajari itu tentang ciri-ciri. Ini barusan ya. Ini pertama itu. Gak. Perbedaan. Ingat ya. Mereview lagi perbedaan mudah-mudahan ilahi. Oke. Naat man'ut, ada khobar, terus ada apa itu? Al-ismu, ada 2 jenis. Benar ya? Ya, jadi isim berdasarkan apa ya? Bahasa Indonesia itu gitu. Berdasarkan keumuman kekhususan, apa nggak awal juga ya? Berdasarkan umum khususnya, ada yang tertentu, ada yang umum. Berdasarkan kategori isim, berdasarkan kategori kekhususan atau keumuman ya. Nah, ada 2, ada ma'rifat, ada nakiro. Terus nanti ada lagi isim berdasarkan apa lagi? Isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenis, isim berdasarkan jumlah. Sudah tidak sabar. Memang kuncinya kunci sabar. Kunci sabar. Itu kamu tanya yang kemarin. Iya benar. Maksudnya sama dengan kita ya. Iya sudah lagi menjawab diri sendiri sebenarnya. Iya. Sama ya. Hadir dulu lah. Ini penting loh. Karena betul. Apa yang buat Pak Abbas istiqomah? Pak Abbas saya perhatikan paling awal, sering lihat awal. Setelah bismu. Tapi kadang-kadang dia sering berdoa dulu, yang bukan kunci belum datang udah datang duluan. Karena salah jam dulu, jam 5. Kayak gitu. Karena juga saya nanya salah ke Pak Sohor, dia paling jauh dia, tapi awal-awal dia paling awal dia, dan awal dari situ tuh selalu datang juga. Dulu kan 5:30. Oh iya sih. Dimajuin, jadinya saya habis subuh sama menit. Ya, subuhnya saya di sana 4:30 lewat. Oh baru mulai sholat subuhnya. Selesai. Oh selesai. Sampai rapi, tadi jam 5 kurang baru. Ya. Dan juga habis hujan ya, nggak bisa ngebut kan? Kalau saya ingat, waktu itu dikasih tantangan istri saya, jadi sebelumnya tuh saya belajar kayak gini, termasuk belajar aksi, belajar yang lain itu, biasanya nggak lama kan? Biasanya nggak lama. Hanya biasanya lihat coba
tahu nih berapa lama nih belajar ini. Jadi ini tuh menjawab tantangan istri ya. Kalau kata anak orang Sunda ada sambal. Bisa bertahan dengan ini. Dan itu jadi saya juga bisa mereview media saya jadi untuk memperkuat ingatan gitu ya, belajarnya langsung saya ulang lagi dengan media saya kayak kan belajar yang bagus yang baik itu kan sambil menyampaikan mengajarkan kembali itu harus dimudah. Ya Istri juga sabar kan? sabar Udah karyawan juga. sudah. Udah betul udah ngaji kitab apa tuh sekarang? Dia itu sama musrifnya itu Musrifah berarti. musrifahnya itu harus nukil harus jadi kalau yang lain kan hanya dibacakan ya hanya baca terus kalau ini harus disuruh menerjemahkan juga Si dari soalnya itu. dari sana jadi agak lama dia juga terbebani sebenarnya kan kalau yang biasa kan hanya baca lalu musrifah musrifnya kan Yang menjelaskan. menjelaskan jadi itu Ini sebaliknya. Dari sini disuruh jelasin, suruh terjemahin kata per katanya. itu tantangan juga sementara mau belajar kayak gini kan Tuh bayangin, sama masih baik lo ya. Masih baik ya. Saya terjemahin. Ini suruh terjemahin lo. Ya harus dibijar. Masih baik. Jadi bapak bagus dong, sampai rumah kalian. Iya. makanya dengan cara itu Istri saya harus di. Istri yang mana? Istri yang mana? Dua. Iya. dan kalau di awal nggak ada ya cara begini di mana saya mau nggak ada makanya saya itu kan nggak ada coba untuk membantu ya setidaknya kalau misalnya saya lagi ini saya bisa tahu salah benar lah gitu ya. Bisa koreksi Muslim ya? Keren. Ini mudah Ustaz. Lagi bagus ya. Jangan dia semangat belajar bahasa Arab dia jadinya. Kayak isi saya pun juga begitu. Isi saya itu di kelompok halako, ya bu jadi rujukan jadinya. Kata muslimnya, bener nggak bu? Memastikan dulu, takut salah kan? Ya karena saya kan udah belajar juga dari saya gitu belajar. Kalau dia malah sebelum halako itu muter aja ke saya dulu, setor dulu ke saya. Bener apa enggak nih? Udah bener semua baru. Mau dia pede banget. Saya dulu baca. Dan yang lain juga begitu aja merujuk kepada isi saya. Positifan juga begitu. Jadi ya banyak sebetulnya apa manfaat ya kalau kita udah paham bahasa Arab. Tapi memang kunci sih sabar. Sabar. Jadi saya tanya sebenarnya apa sih membuat antum ini istiqomah? Tadi kan kalau beliau karena dapat tantangan dari istri. Dia apa di salah satunya. Salah duanya apa? Ya sebenarnya sih ya karena kan ketika jadi muslim kan apa Nah itu dia. Iya. Sekarang tuh lagi halak apa? Kita apa? Ngisi kita apa? si apa Ngapain? Oke. Berarti relate dengan yang sedang dibutuhkan sekarang gitu ya. Oke. Jadi memang lebih kuat gitu kalau kita bisa jadi musyrif itu lebih kuat. Malu ya. Iya. Ya kalau belum jadi musyrif ya tadi ke istri kita. Istri kita kalau buat pada dia. yang Busana masih busana. tunggal ya Ya gitu. Jadi apa namanya nggak apa-apa supaya nanti kan isi kita pasti kita nanya kan, itu belajar apa dirangsang untuk mikir lagi kita. Ini apa enak gitu. Itu insya Allah yakin lebih cepat ininya apa menguatkan pemahaman kita tuh.
gitu. Kalau beliau sih emang isinya udah sama-sama belajar ya, masih berapa sama-sama belajar kan. Jadi ada partner jadinya, saling ngoreksi segala macam. Ada kelompok juga. Kalau yang belum belajar istrinya kita ajarin, ya pokoknya kita seolah jadi gurunya lah buat istri kita. Kalau istri saya belajar bahasa Arabnya yang itu kali yang kayak ya kalau belum sampai ke isi gitu, kayak itu enggak ada. Jadi dasar bagaimana gitu, apa percakapan gitu. Iya, apa. Oh, muhadasa, conversation. Buat apa? Mau jadi TKW apa jadi? Jadi mutawifah. Oh, jadi pembimbing ya, mutawifah ya. Iya, itu kan. Kan lagi umur lagi ramai sekarang. Apa Bang Erik membuat Bang itu semangat subuh-subuh berangkat ke sini belajar bahasa Arab? Motivasinya apa? Ya menikmati aja. Beda ya. Tapi ini sudah menjadi penikmatan semua ya. Apa yang ingin, kenapa kau pengen menikmati? Kalau sudah lama sih dari dulu saya pengen tuh kalau subuh tuh ada kegiatan apa gitu, jadi saya dulu waktu jualan keluar itu apa ya subuh sebelum matahari terbit malah sudah bisa jalan gitu. Iya. Asik gitu, jadi apa namanya kok apa namanya auranya ciri-ciri dapatkan di waktu yang lain. Luar biasa. Ya. Ya, emang itu salah satu alasan kenapa saya memilih waktu subuh itu juga. Saya juga alasannya kata subuh. Karena Nabi sendiri sudah mendoakan kan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Jadi ya Allah berkailah umatku yang sudah aktif bergiat pada subuh harinya. Aktif gitu memang banyak ini ya aktivitasnya ya. Bisa belajar, bisa langsung dagang, bisa apa gitu ya. Iya, itu berkah. Jadi berkatnya begini, waktunya mungkin pendek singkat, tapi manfaat yang kita dapat itu banyak. Ketika belajar juga daya serapnya, daya cernanya juga bagus gitu. Akan lebih bagus kalau diikat tadi setelah belajar tadi caranya disampaikan lagi ke istri kita atau ke siapa gitu. Pede aja kan walaupun coba segini nggak apa-apa kan, yang nggak tahu nggak tahu apa-apa dia, lebih banyak tahu kita kan ketimbang dia. Anggap aja ya udah inilah emang udah belajar. Iya, gitu aja punya gitu. Bagaimana saya lagi ajar gimana coba? Gitu lah contohnya begitu. Untuk penggambaran. Oke, jadi apa lagi tadi selain yang dipelajari Bang Iris? Oh, boleh sampaikan juga, boleh. Oke. Apa alasan? Alasan sih awalnya simbol awalnya kan karena pengen ngaji ya. Kita kan apa? Gundul. Saya tuh pengen belajar apa? Arab gundul. Gundul ya? Bukan Arab cemas. Saya lihat Arab gundul tadi. Arab gundul gitu aja. Gundul ya. Kuning ya. Itu jadi kita putih tadi. Kita aja putih. Itu simpel aja sih kalau mau kajian, jadi kita enak baca itu awalnya pertama itu, terus kedua ternyata pas kita semakin mempelajari ini lebih dalam, semakin lebih memaknai apa arti dari kata perkataannya gitu. Menurut saya kayak misalnya kita baca atau ngaji di rumah gitu, minimal kita ada yang tahu satu kata atau dua kata, oh berarti ini lebih memaknai aja gitu kan. Jadi lebih dapat feel-nya daripada kita hanya membaca Arab tapi tidak dapat feel apa makna dari kata-kata tersebut gitu. Gitu. Jadi lebih ke pas semakin diperdalami semakin banyak yang kita bisa dapat gitu. Oh lebih bisa memaknai, bisa lebih apa yang menjiwai gitu. Terus sekarang kalau saya sekarang melihat ada yang Arab-Arab, jadi sekarang lebih tertarik
Maksudnya bukan orang Arab ya. Tulisan Ada lagi dari Arab juga. Tapi belum menambah kan? betul, tulisan Arab lebih tertarik gitu, walaupun belum ngerti, belum paham apa, tapi berusaha untuk coba ini baca yang pakai. Misalkan kalau balasnya kan sudah pakai bahasa Arab ya. Lain dulu. Saya di ini bisa dirubah ini ya. Bahasa Arab udah bisa di keywordnya. Apa dot? Oh, coba. Jadi awalnya berawal dari harus bisa baca. Dulu pengen ngaji. Ya. Terus akhirnya kesini sini malah nanti ke depannya saya akan mengajarkan anak-anak saya, bahkan istri saya gitu. Iya. Dan jadi sebelum mereka berangkat ke madrasah atau ke sekolah, jadi udah ada bekal dulu dari Iya. saya. Iya. Harapannya semakin mempelajari, ini benar-benar manfaatnya gitu. Ya, jadi kita kayaknya masih kalah jauh ya dibandingkan dengan saudara kita di Palestina di sana ya. Anak kecil seusia paling ya 7 tahun mungkin ya. Ketika ditanya lagi di dia ada wawancara seorang ya, sengaja pengen nungguin dia anak itu. Dia nanya, kemana bapak kamu? Abi syahid. Udah syahid, ibu juga udah syahid, adik saya udah syahid. Terus dia lagi terluka, tangannya bekas serpihan bom lah ya. Darah itu si orang itu nanya itu dia seorang reporter juga, jurnalis juga, sekalian pengen nemenin dia gitu, ngajak ngobrol segala macam. Saya mungkin bisa menggali informasi gitu kan. Terus setelah gitu si anak ini nanya ke Anda di sini ngapain? Saya ingin nemenin Anda di sini, nemenin kamu. Kayaknya di lapangan itu dan perang itu lebih dibutuhkan deh, paman, ketimbang di sini. Itu orientasi bagaimana seorang anak kecil, bocah kecil bisa berpikir kayak begitu. Jadi hidup itu mana sih memilih aktivitas amal mana yang lebih besar, ya lebih besar, lebih utama pahalanya di mata Allah. Itu luar biasa, bocah ya. Jarang bahasa Arab, biasa udah lancar ya, udah doa udah bahasa Arab ya kan. Nah kita masih lebih jadi bahasa Arab, nggak ada masalah sih. Yang penting kita mulai dan kita istiqomah. Saya ingin menggambarkan aja nih kualitas kita dibandingkan mereka tuh, luar biasa. Udah kesana tuh. Ya mereka ngomong ke anak-anak bisa jadi ingat itu. Jadi kalau punya anak pun juga selain istri kita, karena kita yang sudah bisa kita ajak ngobrol, sudah bisa belajar. Baik, mudah-mudahan kita bisa istiqomah semua ya. Kita tunggu dengan sampai alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.